Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini akhirnya kita ngerakit PC 10 jutaan lagi teman-teman ya. Setelah sekian episode ya, berapa puluh episode gitu kita gak rakit yang 10 juta, akhirnya kita rakit lagi nih 10 juta ya. Tapi sebelum ke komponen, gue mau ngasih tahu buat teman-teman yang mau rakit PC, boleh DM Instagram gue namanya Gani GP, bilang aja Bang Gani gue mau rakit PC ya. Terus rakitan di gue tuh fleksibel ya, semua gimana pelanggan mau, kayak lu belum punya spek nih, cuman ada dananya doang, mau diskusi sama-sama di live streaming, ayo, lu udah punya spek, terus bilang ke gue, Bang Gani, gue mau rakit sama seperti yang spek gue inginkan, ayo. Terus siapa yang beli komponen? Mau Bang Gani, mau si pelanggannya juga bisa, ya. Terus nanti kalau udah jadi, dikirim atau diambil boleh nggak Bang? Boleh, bebas, intinya fleksibel. Jadi buat teman-teman yang mau rakit PC, DM Instagram gue. Dan ini pun, ya, salah satu order yang masuk ke gue. Jadi memang gue buka jasa rakit PC teman-teman ya. Jadi masih ada yang ngira kalau gue bikin konten kayak gini itu gue menghambur-hamburkan uang. Enggak guys, ini gue melaksanakan pesanan pelanggan atau melaksanakan orderan pelanggan gue ya. Oke, rakitan ini karena segini teman-teman ya. Kalau nggak salah 10,5an ya. Ini i3 Gen 12 dengan RTX 3050 ya. Rakitan i3 12 sama 3050 sebenarnya 9 jutaan itu sudah bisa ya. Kayaknya 95 atau 9,8 mungkin ya kalau masih ngambil yang ideal. Kalau mau dipangkas lagi juga itu masih bisa ya, di 9 pas mungkin masih bisa, tapi banyak yang dipangkas. Terus juga VGA-nya mau ngambil 6600 juga boleh ya. Mau naikin VGA ke 3060 masih bisa, tapi yang lain komponennya makin kepangkas. Intinya rakitan PC mah ada di 9, 10, 11 jutaan ke atas udah pada fleksibel ya. Ini sebenarnya gue udah tanya ke pelanggan gue kayak, Bang, lu rakitnya mau kayak gimana? Mau sebatas punya PC pakai enak atau kayak nanti ada opsi upgrade ke depannya? Karena menurut gue 2024 ini setidaknya lu punya i3 Gen 12 sama RTX 3050. Kalau Ryzen paling ya Ryzen 5600 sama RTX 3050 atau 6600 itu udah cukup enak, minimal 2024 menurut gue ya. Di bawah itu ya sebatas alhamdulillah aja gitu. Spek kayak gini gaming, live streaming, editing udah enak ya. Terus ownernya bilang ke gue dia ada rencana untuk upgrade ke depannya. Dia pengen kasih aquarium dan sekarang pengennya udah enak, dan nanti kalau upgrade gue nggak perlu ribet gitu. Oke. Nah, kita sisir satu-satu ya. Casing ini pakai yang aquarium Dark Flash DB330M ya. Ini casing gue sangat sarankan teman-teman pakai water cooling teman-teman ya, karena mungkin sirkulasinya rada terbatas, jadi disarankan pakai water cooling biar adem ya. Oke, jadi kita pakai water cooling juga, dan si ownernya pengennya ARGB, jadi lampunya bisa diganti-ganti ya. Oke, terus apalagi nih, motherboard B660M Pro RS ya, itu bisa apa namanya, bisa sampai Intel Gen 14 ya. Ada tulisannya udah support, biasanya nggak pakai. Prosesor i3 12100M, i3 12100F, kok 12100M nih, 12100F guys. RAM 2x8 3600 ya. SSD kita udah pakai Gen 4 teman-teman ya, si MSI Spatium M450. Ini Gen 4 sekarang speednya di atas 3000, udah harga udah sama kayak SSD Gen 3. Jadi kayaknya menurut gua ambil Gen 4 aja deh ya. Oke, VGA RTX 3050 8GB, PSU 550 ini upgrade udah bisa sampai RTX 4060 ya, udah enak juga ya. Kayak gini buat 2024 minimal untuk start lu punya PC untuk live streaming, edit dan kawan-kawan ini udah cukup ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke proses perakitan. Oke guys, ini dia Mobo prosesor, RAM dan SSD ya. Dan kemarin ada yang komen, Bang, ini kameranya jauhin dikit rada ke atas ya. Oke, terus sekarang perihal soal bayangan udah rada mendingan ya, karena ada lampu dari arah sana ya. Oke, kita akan masuk proses perakitan ya. Cuman kalau ini rada jauh gue nggak bisa ngepantau layar kamera. Wih, tapi nggak apa-apa deh ya. Ini udah kerekam sih harusnya ya. Oke, i3 12100F ya. Sebuah prosesor yang orang-orang suka banyak nganggep remeh, padahal ini udah cakep banget ya. Gaming, live streaming, editing udah enak ya. Oke, buka. Jadi buat teman-teman ya, sebenarnya dulu tuh kalau gua matok ya, rakitan minimal tuh i3 Gen 12 sama GTX 1650 ya. Itu tahun lalu. Tapi untuk sekarang 2024 menurut gue kita kayaknya harus menaikkan deh, menjadi kayak seminimal-minimalnya kayak RTX 3050 ataupun
RX 6600 ya. Oke. Kita pasang apa sekarang? SSD. Terus nih yang obeng-obeng magnet nih, udah tuh ya, udah gua magnetin sekarang. Jadi kita sudah bisa pakai obeng magnet ya. Kalau misalkan ngebaut motherboard atau fan casing atau water cooling gitu ya. Kita buka. Nah, sekarang 10,5 guys, kita bisa dapat water cooling sama NVMe Gen 4 loh. Oke, MSI Spatium ini tuh speed read-nya tuh kalau nggak salah udah di 3000-an dah, 3000 lebih kalau nggak salah. Sebenarnya speed 3000 tuh sama kayak speed Gen 3 sih. Cuman ya cukup aja lah. Setidaknya kita udah ngambil yang Gen 4 gitu. Ya. Oke, ini kebalik bang, nggak apa-apa kebalik, nanti juga akan ketutup sama ini, sama heatsink ini. Terus ini harus dilepas gak bang stikernya? Lepas. Beberapa masih nanya, bang Gani itu stikernya dilepas gak? Mau dilepas takut, lepas aja guys. Kalau nggak dilepas nanti bagaimana si SSD-nya bisa didinginkan oleh heatsink? Ini kan si heatsink ini fungsinya bukan cuma buat cover doang guys. Untuk mendinginkan kalau SSD-nya panas. Kita baut. Ini juga kita baut. Terus bang, kalau 2024 mau rakit DDR4 masih boleh nggak? Boleh, masih enak. Kayak ini nih, ini kan masih DDR4 2x8 3600, masih enak banget. PC pribadi gua aja masih DDR4, masih pakai SSD Gen 3 ya. Kayak tadi SSD segel ya, sama ini RAM juga segel. Ini gue udah rada turunin sih. Takutnya kalau misalkan kalian kayak bang ini ketinggian, ntar kabarin aja ya guys ya. Misalkan kayak udah pas atau ketinggian atau gimana. Enakan kayak kemarin bang, ngepres ininya. Udah ntar gue ikutin kalian pokoknya ya. Gue banyak berterima kasih ya karena si konten ini juga banyak maju gara-gara kalian gitu. Oke, ini bagian per motherboardan duniawi sudah clear ya. Nah jadi nanti semuanya putih ya. Oke, kita sekarang menuju ke casing. Nah, jadi casing deh guys, water cooling dulu aja. Kita pasang fan-nya dulu. Ini ID cooling FX 240 water cooling. Untuk yang warna hitamnya masih harganya 700-an, 780 kalau nggak salah. Yang warna hitamnya warna hitam harganya 780, warna putih harganya 800-an ya. Gue nggak ngerti kenapa yang warna putih tuh kayak selalu lebih mahal. Kenapa mereka mau beda-bedakan ya? Dan ini ARGB guys ya. Oke, ini juga. Sip, nah begini aja ya. Kita akan baut. Nanti ngerapin kabelnya mah off cam aja guys ya. Yang penting si fan-nya sudah kebaut. Udah enak guys. Kita pasang lagi di sini. Mana sini teh? Jangan dulu kencang. Yang penting masuk dulu aja. Taunya masukin dulu deh. Rakit PC guys, dari yang harga murah sampai mahal tuh sama aja, seriusan deh. Doain guys ya, gue rencana tuh pengen bikin video tutorial rakit PC lagi mencari komponennya. Mudah-mudahan dapat sponsor. Tuh.
sudah tanpa keringat. Nah ya, oke, baru kita ke apa namanya, casing. Oke, sekarang kita masuk ke area casing ya. Untuk casingnya ini memang dia tipenya akuarium ya, dan untuk sirkulasi ini sebenarnya bisa 2 fan di bawah angin masuk, belakang sama atas itu angin keluar ya. Cuman untuk micro ATX biasanya kalau kita naruh fan ya, terus di atasnya ada VGA, malah nanti suhu si VGA-nya jadi panas gitu. Jadi di sini gue hanya pakai fan belakang angin keluar, atas juga angin keluar, tapi kita pakai water cooling untuk mengatasi sirkulasi biar kagak panas ya. Jadi nanti angin masuk itu semua disedot keluar dari sini. Jadi nyedotnya itu dari sini keluar, nanti dia bakal masuk otomatis kayak gitu. Jadi langsung ke atas gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita lihat aja hasil suhunya. Sekarang kita masang power supply. Power supply Cooler Master MW 550 ini udah cakep banget untuk rakitan-rakitan i312 RTX 3050 ya. Upgrade ke depannya, misalkan mau upgrade VGA sampai RTX 4060 pun ini masih bisa dan aman-aman aja. Jadi tidak ada keluhan lah. Oke, mana lubangnya ini teh? Nah, ini kayaknya gue torsinya nggak boleh langsung ngebut deh, harus pelan-pelan dan tetap harus pakai obeng biasa juga. Setidaknya awalnya dia masuk. Oke ya, lanjut kita ke area motherboard. Oke, karena ini motherboardnya B660M Pro RS, backplate jangan lupa dipasang, dan ini juga stand off jangan lupa dipasang ya. Sama tadi gue udah masang bracket untuk water cooling, jadi kita tinggal masukin ke sini aja. Dan buat teman-teman kalau misalkan rakit pakai motherboard backplate, kalian harus lihat di area sini, takutnya ada lubang-lubang yang nyangkut gitu. Biar nggak nyangkut, dipasin dulu ya. Nah kalau udah ini bisa langsung kalian baut. Oke, gue butuh ininya yang panjang, ada nggak ya yang ngejual pala mata obengnya gitu, biar lebih enak gitu gue ngerakitnya. Soalnya palanya pendek dan dia tuh gendut. Harusnya gue nyari obeng listrik tuh yang memang lebih slim gitu. Tapi karena ini gue kebetulan disponsorin lewat di TikTok ya, lewat TikTok affiliate, jadi yowes lah, lumayan lah setidaknya ada dan nggak bikin kita capek. Mana lagi sih yang belum? Ini sama yang tengah. Oke, ini nanti colokannya gue off cam aja teman-teman ya. Kalau kalian butuh cara nyoloknya, gue udah bikin di tutorial rakit PC. Sekarang kalau udah semua nyolok, nanti kita lanjut ke fan atas atau water cooling dan juga fan belakang. Semua kabel udah dicolok, sekarang kita mau masang water cooling. Ya 240 ternyata di sini muat ya. Tadinya gue sempat ngira kagak bakalan muat gitu di sini. Ternyata muat dia. Oke, sumpah ini ngebantu banget anjir. Lah kenapa itu? Oke, kita baut. Nanti yang pada kagak kencang baru pakai obeng biasa. Jadi tenaga gue lebih simpel karena tinggal pencet tombol aja. Tuh. Gue ini dibuka dulu deh. Kenapa ini? Mentok dia. Kenapa mentok?
Oh padahal enggak ah. Kocak obengnya. Ini aman. Jadi gue tinggal ngencanginnya sedikit, gak perlu banyak tenaga. Nah, mana ada filternya? Kita tutup, kita miringin. Oke, mana tadi baut fan-nya ya? Nah, fan-nya udah gue masukin ya, intinya kabel-kabel ini udah berseliweran. Jadi gue tinggal baut-baut aja. Oke. Pokoknya nanti kita lampu juga akan di set putih. Nah, ini gua rapihin dulu kabel-kabelnya. Habis itu kita pasang water block yang di tengah ke prosesor ya. Sip. Ini udah kencang semua. Oke, ini kita lenturin ke sini. Kita buka plastik warningnya. Oke. Nah, tunggu guys, sebelum masang pasta gue harus mastiin dulu dia lubangnya udah aman ya. Oke. Baru kita kasih pasta ya. Ini udah baru nih. Frost X25 bungkusnya udah baru sekarang. Oke, sip. Segitu aja cukup, sebiji jagung juga cukup. Ini juga masih dingin kok. Nah, nih. Ini gua baut off cam aja teman-teman ya, tahu-tahu dia ke baut ya. Oke. Nah, ini soalnya ada yang bagian sini kayak si apa namanya, si bracketnya tuh dia turun guys tuh, jadi harus gua begini lagi. Harusnya tadi gua ganjel dulu yang belakang motherboardnya ini. Nah, kalau udah gini enak. Terus bagian sini sama bagian sini. Ini juga turun dia bautnya. Beberapa pada turun. Nah, tinggal kencangin lagi. Sip. Kalau udah gini gua rapihin dulu. Habis itu kita pasang graphic card. Oke, sebelum pasang graphic card kita tutup dulu ya. Oke. Bagian side panelnya karena di sini sudah selesai. Kita tutup. Sip, kalau udah ini kita balikin. Wah, ya. Mana sih VGA-nya? Colorful RTX 3050 8 GB ya. Kemarin masih ada tuh yang nanya di live streaming gua, "Bang, gue beli VGA segalnya udah kebuka." Emang biasanya ada yang dibuka untuk nempel stiker garasi distributor guys, nih yang ini. Atau enggak stiker garasi dari toko. Jadi jangan kaget kalau misalkan beli VGA segala kebuka gitu. Beberapa ada yang seperti itu. Ih, dia colokannya 6 pin loh. Terakhir gua rakit perasaan colokannya masih yang 8 pin deh. Berarti ini lebih irit ya. Oke, gue lupa untuk membuka ininya.
Aku lupa. Kita pasang. Sip. Mana baut untuk VGA? Kadang memang yang si colorful ini Battle Axe-nya ada yang NB Duo, ada NB apa gitu. Ini kenapa dia jadi 6 pin ya? Gue baru nemu loh RTX 3050 yang 6 pin. Harusnya dia ini lebih irit listrik dia. Oke, karena ini semuanya udah clear ya. Jadi sekarang kita tinggal nyalain aja langsung si PC-nya ya. Oke, semua udah clear, langsung aja kita nyalain PC-nya ya. Ini tombolnya di samping, enak banget guys. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Oke ya, sudah menyala ya. Ini masih rainbow dulu. Nanti kita akan bikin jadi putih ya. Dan buat teman-teman yang pakai RAM RGB, jangan kaget kalau lampunya delay. Itu emang seperti itu ya. Udah dicolok, sekarang kita tinggal tunggu aja dia masuk ke layar. Oke, nah udah masuk tuh. Kita lihat. Nah ini udah kebaca semua ya, i312, RAM-nya udah kebaca, tinggal di SMP, terus juga NVMe udah kebaca, suhu aman ya. Dan ya wes, abis ini kita tinggal lihat preview PC beserta testingnya ya.